Halo, apa kabar? Penjelasan kita di hari ini adalah kelas 6 tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Berikut KD dan tujuannya. Modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Ada dua dampak. Pertama positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positifnya adalah berkembangnya kebutuhan teknologi, komunikasi, dan informasi. Penunjang utama teknologi tersebut adalah peluncuran satelit buatan. Indonesia telah 8 kali meluncurkan satelit komunikasi. Fungsi dari satelit tersebut secara jelas ada pada penggunaan handphone, internet, dan televisi digital, sehingga lancarnya komunikasi dan informasi antar manusia. Dampak positif selanjutnya adalah dengan penggunaan mesin yang canggih dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan kualitas yang tinggi. Pendistribusian barang hasil produksi semakin cepat dan merata. Peradaban masyarakat semakin maju. Sedangkan dampak negatifnya adalah, pertama, masyarakat yang tidak mau dan tidak mampu memanfaatkan teknologi itu akan tertinggal dan berpotensi munculnya konflik. Contoh, masyarakat tradisional akan terusik dengan keberadaan kamera. Kita lihat di Baduy, yaitu Baduy Dalam. Di sana kita tidak boleh menggunakan kamera untuk meliput hal-hal yang berkaitan dengan suku Baduy. Kedua, masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai dengan norma masyarakat Indonesia. Contoh, pergaulan bebas, minuman keras, dugem, dan sebagainya. Ketiga adalah pencemaran lingkungan hidup karena industri. Contoh, air sungai tercemar akibat limbah pabrik. Selanjutnya, penggunaan mesin secara massal menimbulkan pengangguran karena tenaga manusia tergantikan oleh alat tersebut. Contoh, panen padi menggunakan teknologi mesin, seperti gambar ini ya. Dengan banyaknya pengangguran, tentu akan diiringi oleh munculnya kriminalitas yang tinggi. Kita sudah mengetahui dampak positif dan negatif dari adanya modernisasi. Nah, jika kita manfaatkan dengan benar, tentu akan membantu dan mempermudah manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi itu digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya sehari-hari. Kemajuan teknologi juga diciptakan untuk memastikan adanya keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Untuk materi bahasa Indonesia ini kita membahasnya tentang cerita fiksi. Cerita fiksi seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya adalah cerita yang berisi imajinasi pengarang atau cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan pikiran mereka sendiri. Unsur intrinsik dalam cerita fiksi, tema. Tema adalah inti dari apa yang akan kita ceritakan. Tokoh, pelaku yang membawa cerita. Watak, karakter dari tokoh. Alur, rangkaian peristiwa. Latar, waktu dan tempat. Amanat adalah pesan yang disampaikan. Berikut ini adalah cerita fiksi. Judulnya Proyek Rino. Silahkan dibaca dulu ya cerita ini.
Setelah kita baca, mari kita isi diagram berikut ini ya. Untuk judul ceritanya, Proyek Rino. Watak tokoh utama, awalnya Rino tidak semangat atau pesimis dalam mengerjakan tugas dari guru. Namun, setelah dimotivasi oleh Kak Argi, barulah Rino bersemangat dan optimis. Watak tokoh tambahan. Tokoh tambahannya adalah Kak Argi. Wataknya, pandai memotivasi seseorang untuk optimis dalam melaksanakan sesuatu, bijaksana dan sabar. Gambar tempat peristiwa. Jadi ini kita buat gambarnya ya. Gambarnya berada di teras rumah Rino. Hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan adalah saudara kandung. Isi cerita tadi adalah menceritakan tentang Rino yang bingung dan pesimis setelah mendapat tugas dari gurunya. Namun, setelah dimotivasi oleh kakaknya, akhirnya Rino mendapat pencerahan tentang tugasnya serta merasa optimis melaksanakannya. Akhirnya, Rino dibantu Kak Argi membuat sebuah proyek bernilai ekonomis. Makna persatuan dan kesatuan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat beragam. Keberagaman Indonesia terdiri dari suku, adat istiadat, agama, ras, wilayah, pekerjaan atau mata pencaharian, dan kesenian. Meskipun beragam, namun semuanya bisa bersatu berkat adanya Ikrar Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928. Kemudian dilanjutkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Rasa senasib dan sepenanggungan karena dijajah oleh bangsa asing merupakan perekat utama untuk bersatu dan terbebas dari penjajahan untuk bersama-sama mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara menuju masa depan yang cerah. Perjuangan yang mereka tempuh ada dua. Pertama adalah perjuangan fisik, yang kedua perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik itu melalui senjata, sedangkan perjuangan diplomasi itu melalui meja perundingan. Akhirnya, baru pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia resmi secara de jure merdeka. Pada tanggal tersebut diketahui bahwa Indonesia sudah diakui oleh internasional bahwa kita benar-benar sudah merdeka. Namun secara Indonesianya kita tetap merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia? Maknanya adalah persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam. Rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di wilayah tersebut. Semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Apa makna persatuan kesatuan bangsa menurutmu sendiri? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Keinginan untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan bersama dalam suatu bangsa dan negara. Untuk jawaban ini, silahkan dikembangkan sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa diupayakan oleh para pendiri bangsa? Dengan cara berikrar dalam Sumpah Pemuda dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini? Berikanlah beberapa contoh. Alternatif jawabannya adalah saling bekerja sama dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara agar sejajar dengan negara-negara maju. Contoh, memeratakan pendidikan untuk seluruh anak bangsa. Mengapresiasi karya anak bangsa dengan memberi bantuan moral dan material oleh pemerintah dan pihak swasta. Memajukan sektor perekonomian rakyat dan nasional. Pembangunan mental dan fisik secara lebih baik. Itulah makna persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sana dulu ya. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.